Hey, du dalla hey, hiding hala hala hiding, hiding hala hala hiding, wajalala eha na. Peradaban Islam di Aceh. Hey, du dalla hey, hiding hala hala hiding, hiding hala hala hiding, wajalala eha na. Pemirsa beriman, Aceh atau Nangro Aceh Darussalam merupakan salah satu kota yang terletak di ujung Sumatera. Aceh terkenal akan kota penghasil kopi yang menjadikannya sebagai salah satu ikon kota ini. Banyak orang yang berkunjung ke sana hanya untuk menikmati secangkir kopi yang menurut mereka berbeda dengan kopi lainnya. Aceh sangat terkenal akan syariat Islamnya. Oleh karena itu Aceh juga disebut dengan kota Serambi Mekah. Awal mula kota ini disebut Serambi Mekah adalah karena Aceh pernah menjadi pangkalan atau pelabuhan haji untuk orang-orang Muslim Nusantara yang akan naik haji ke Mekah dengan kapal laut dan menghabiskan waktu 6 bulan seiring mempelajari ilmu Islam terutama tentang haji sebelum mengarungi Samudra Hindia. Namun pemirsa, jika kita telusuri lebih dalam, ternyata peradaban Islam di Aceh banyak mengalami lika-liku dalam penyebarannya. Pemirsa beriman, Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi langsung dari negeri Arab. Mereka menyebarkan Islam melalui jalur laut dengan cara berdagang. Daerah pertama yang didatangi adalah pesisir Sumatera, yaitu Aceh, yang mana Aceh dianggap sebagai salah satu kota yang tepat dan kerajaan Islam pertama kali di Aceh yang terbentuk adalah Kerajaan Pasai. Sebelum masuk ke Indonesia, Islam telah tersebar terlebih dahulu ke daerah-daerah Persia dan India, di mana kedua daerah ini banyak memberi pengaruh kepada perkembangan kebudayaan Islam di Aceh. Dan salah satu peninggalan budaya India yang masih ada sampai sekarang ialah makanan-makanan khas Aceh yang masih menggunakan rempah-rempah dari India. Ya Allah, nastaghfirullah. Adapun dua faktor penting yang menyebabkan Islam mudah berkembang di masyarakat Aceh yaitu yang pertama, letaknya sangat strategis dengan jalur Timur Tengah dan Tiongkok karena jalur ini digunakan sebagai jalur perdagangan internasional. Kedua, pengaruh agama lain dari kerajaan Sriwijaya yang ada di Palembang tidak begitu berakar kuat di kalangan rakyat Aceh karena jarak antara Palembang dan Aceh sangat jauh. Dua kerajaan yang sangat berperan penting dalam penyebaran Islam di Aceh ialah melalui faktor dan sebab tersebut. Islam menjadi cepat tersebar di Aceh sehingga membuatnya menjadi agama utama di sana. Ada dua kerajaan yang sangat berperan penting dalam penyebaran Islam di Aceh, yaitu kerajaan Islam ini terletak di Perlak Aceh. Perlak merupakan salah satu daerah yang sangat strategis di pantai Selat Malaka yang menjadi penghubung antara para pedagang dunia. Kerajaan Islam Perlak juga memiliki pusat pendidikan Islam Dayah Kotkala yang didirikan oleh Tengku Ci M. Amin, di mana materi yang diajarkan yaitu bahasa Arab, tauhid, tasawuf, akhlak, ilmu bumi, ilmu bahasa, dan sastra Arab. Kerajaan Aceh Darussalam adalah hasil peleburan kerajaan Islam Aceh di belahan barat dan kerajaan Islam Samudra Pasai di belahan timur. Bentuk teritorial pemerintahan kerajaan Aceh adalah gampong atau kampung yang dikepalai oleh seorang kewucik atau wakil yang mana pada kala itu dia memimpin seluruh aktivitas pemerintahan yang ada di Aceh. Pendidikan yang ada di kerajaan Aceh Darussalam diawali dengan pendidikan terendah yaitu madrasah yang berarti tempat belajar atau sekolah.
Selanjutnya, sistem pendidikan di dayah atau pesantren sama seperti di madrasah, akan tetapi materi yang diajarkan adalah kitab Nahwu yang diartikan kitab dalam bahasa Arab. Aceh merupakan sumber ilmu pengetahuan dengan sarjana-sarjananya yang terkenal di dalam dan luar negeri. Sehingga banyak orang luar datang ke Aceh untuk menuntut ilmu, bahkan ibu kota Aceh Darussalam berkembang menjadi kota internasional dan menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Kerajaan Aceh telah menjalin suatu hubungan persahabatan dengan kerajaan Islam terkemuka di Timur Tengah, yaitu Kerajaan Turki. Pada masa itu banyak ulama dan pujangga dari berbagai negeri Islam yang datang ke Aceh dengan mengajarkan ilmu agama dan berbagai ilmu pengetahuan serta menulis berbagai macam kitab yang berisi ajaran agama. Karena pengajaran agama Islam Aceh begitu kuat, menjadikan Aceh sebagai kerajaan yang kuat di Nusantara. Di antara para ulama yang pernah datang ke kerajaan Aceh antara lain Muhammad Azhari yang mengajar ilmu metafisika, Syekh Abdul Khair bin Syekh Hajar, ahli dalam bidang dogmatik dan mistik, Muhammad Yamani, ahli dalam bidang ilmu usul fikih, dan Syekh Muhammad Jailani bin Hasan yang mengajar logika. Ulama penting lainnya adalah Syamsuddin As-Samatrani atau lebih dikenal dengan Syamsuddin Pasai. Ia adalah murid dari Hamzah Fansuri yang mengembangkan paham wujudiyah di Aceh. Pada masa kerajaan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 hingga 1636, oleh Sultan banyak didirikan masjid yang digunakan sebagai tempat beribadah umat Islam. Dan salah satu masjid yang terkenal sampai sekarang adalah Masjid Baitur Rahman yang terletak tidak jauh dari kota Banda Aceh. Masjid ini juga menjadi saksi bisu kedahsyatan gempa dan tsunami pada tahun 2004 silam, di mana saat itu banyak orang-orang yang mengungsi saat kejadian berlangsung. Masjid ini juga memiliki bentuk yang megah dan begitu indah. Tak heran bila sampai sekarang masjid ini dijadikan objek wisata oleh masyarakat Aceh. Dengan melihat banyaknya para ulama dan pujangga yang datang ke Aceh, serta adanya perguruan tinggi, maka dapat dipastikan bahwa kerajaan Aceh menjadi pusat studi Islam karena faktor agama Islam merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Aceh pada periode berikutnya. Jadi pemirsa, keberhasilan dan kemajuan pendidikan di masa kerajaan Islam di Aceh tidak terlepas dari pengaruh sultan yang berkuasa dan peran besar para ulama serta pujangga, baik dari dalam maupun luar. Seperti peran tokoh pendidikan Hamzah Fansuri, Syamsuddin As-Sumartrani, dan Syekh Nuruddin Ar-Raniri yang menghasilkan karya-karya besar sehingga menjadikan Aceh sebagai pusat pengkajian Islam. Aduh, jadi pengen lagi ke Aceh ya. Makanannya enak-enak soalnya. Tapi kalau melihat dari silsilah sejarahnya ya, Islam itu masuk ke Aceh awal mulanya karena perdagangan. Jadi banyak bangsa Arab yang datang ke Aceh lewat perdagangan. Betul gitu. sekali. Dan dari situlah kemudian tersebar Islam ke seluruh Nusantara. Iya, dan juga ada dua kerajaan tadi, ada Perlak dan juga satu lagi Aceh Darussalam. Iya, oke. Mudah-mudahan pemirsa semua juga bisa berkunjung ke sana ya, karena oke banget tempatnya loh di sana. Betul sekali. Dan setelah ini Nextnya kita akan membahas mengenai apa nih Zi? tentang alasan ilmiah atau fakta ilmiah kenapa wanita yang sedang haid tidak boleh puasa dan juga sholat. Oke, kita lihat dari sisi ilmiahnya seperti apa. Makanya pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.